ketika dia ingin menyerang kekatolikan, seharusnya dia juga kokoh dulu dalam pemahamannya tentang Dwinatur ini. Itu hal yang saya lihat tadi. Itu juga berhubungan dengan sesuatu yang dapat dicerna. Maksudnya yang dia katakan yang tidak irasional lah dengan itu. Sebenarnya dari penggunaan kata ketika dirumuskan tentang Dwinatur ini pun para perumus juga hanya berhenti pada bersatu sedemikian hingga. Jika menelusuri lebih dalam, para teolog juga akan begitu sulit untuk menembus misteri keilahian ini. Itu yang digunakan Romondeso bagaimana ketika keterbatasan nalar manusia untuk menyelami misteri Allah yang tak terselami. Sudah namanya tak terselami tapi mau dipaksakan. Nah, itu yang kenapa di dalam garisan pemahaman Chalcedon itu ada batas-batasan sejauh yang bisa dirumuskan. Ini yang kadang-kadang bagi mereka belum memahami dengan baik. Tetapi tadi juga sempat setelah saya memberi pesan, mungkin saya tidak tahu cara live ini ya, karena dia tidak pakai link, tadi saya hanya di chat, itu mungkin dia baca atau tidak, saya nggak tahu cara live itu, tapi setidaknya saya sudah memberi berapa poin kepada dia, dan dia tahu juga saya yang menyebutkannya, jadi ya mungkin nggak tahu, mudah-mudahan dibaca. Tetapi demikian juga kita sesama Katolik ini sebagai awam Katolik, saya juga perhatikan ulang lagi video Romondeso. Ketika menjadi bahan perbincangan MYM, saya coba lagi menelusuri ulang video Romondeso. Tetapi ya ini kita hanya hanya berbagi di room ini bahwa satu, pemahaman yang kelihatan agak mudah tetapi agak-agak sedikit ini ya. Itu saya sudah layangkan ke YouTube-nya Romondeso, mungkin dia bisa baca atau tidak nanti itu terserah Romondeso, tapi begini. Ketika ada pertanyaan, siapa yang disalibkan, Yesus atau Tuhan? Ini sebenarnya pertanyaan yang masih wajar ya. Mungkin bagi Verbum Veritatis ini salah, tetapi bagi saya ini pertanyaan masih wajar karena di situ ada pembedaan. Siapa yang disalib? Yesus atau Tuhan? Jawaban yang lengkap adalah Yesus. Karena di dalam Yesus ini adalah God-man. Sungguh Allah, sungguh manusia. Tetapi kalau jawaban Tuhan mengindikasikan kita memberi penekanan pada satu natur tertentu. Oleh karena itu, salah satu dari dua natur ya. Jadi saya tadi coba resapi baik-baik videonya. Dan saya katakan, ya memang ada beberapa ini, tapi saya sudah layangkan ke Romondeso tentang hal-hal seperti ini. Juga penggunaan. Siapa yang disalibkan itu, apa maksudnya yang wafat? Ketika Yesus wafat, maka roh Allah. Ini mengindikasikan Yesus dengan Sang Sabda atau Sang Firman. Ini memang bagi kita ya memang agak sedikit melihat sesuatu yang biasa, tetapi ada pengaruhnya. Mengindikasikan dua pribadi. Yesus lain, Sang Firman. Coba perhatikan baik-baik karena saya perhatikan bahwa ya ini ada hal-hal tertentu yang memang mungkin dalam live kita mengutarakan. Memang bukan maksudnya, tetapi ketika live ini diperhatikan oleh orang lain, maka ada hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan. Itu saya sudah layangkan ke Romondeso, baik tentang tanggapan orang-orang tentang videonya, demikian juga cara pemikiran Katolik yang harus dikemukakan. Ya, saya hormati dia sebagai seorang pengajar resmi. Tetapi dalam pengertian tertentu, ketika berhadapan dengan pertanyaan, kita harus yakin, tahu tentang apa yang perlu kita jawab. Jadi memang tadi ya saya lihat ketika video ini masih belum ada putusnya, ketika MYM lagi menanggapi, saya coba melihat sebenarnya apa masalah ini.
Ya itu yang bisa saya bagikan, saya sharingkan. Kita umat Katolik ya memang bersemangat untuk membela ajaran iman kita, satu sisi. Kedua, kita juga mempertebal wawasan dan juga iman kita agar terarah kepada pengajaran gereja yang benar. Demikian saja dari saya, mungkin yang lainnya lagi ya. Terima kasih. Ya, Pak Desuto, Pak Desuto, kalau tidak Paman Hore, silakan lanjut Paman Hore. Selamat malam, Shalom. Suara kedengeran? Iya, jelas sekali. Lanjut. Ya, kalau yang saya tanggap dari videonya Romo Deso, itu dimulai dengan pendeta ditanya sama pembawa acaranya, masa Tuhan kok disalib? Terus pendeta itu jawab, Yesus, terus menjelaskan ada kitab suci Alkitab, kalau disobek firmannya nggak sobek gitu. Romo Deso cuma nanggepin bilangnya, kenapa harus malu ngomong Tuhan disalib? Terus Romo Deso jelasin lagi, kenapa sampai disalib? Karena kasih Allah. Terus kenapa kok si Deki dan NYM yang begitu mudahnya, tapi mereka menjawab dengan yang jauh kemana-mana. Kan ini videonya cuma gampang. Yang disalib Yesusnya doang, atau kata Romo Deso, Allah juga Nah, disalib. ini yang di video Pak siapa itu dia jawabnya manusia, yang disalib manusia. Iya, manusia. Manusia Yesus begitu. Kemanusiaan Iya, kemanusiaan Yesus iya begitu. kemanusiaannya doang kan, yang pendeta itu. Terus kenapa? Kan jadi ada dua ini. Jadi si Deki ini yang bener yang mana? Juga nggak tahu. Dia jawabnya apa. Terus MYM juga dia bilang video yang gitu pendek. Video Romo Deso yang pendek. Yang jelas bilang kasih Allah. Karena kasih Allah itu dikasih itu bisa di luar masuk akal, tapi dia nanggapnya firman. Karena video yang pendek aja yang gitu aja dia bisa salah nanggepinnya, apalagi nanggepin Alkitab. Kayak saya dengar dia ngomong tidak Alkitabiah, saya geli. MYM ngomong tidak Alkitabiah. Video pendek aja bisa salah tanggap. Apalagi yang Alkitab gitu panjang, sejarahnya panjang. Kalau Deki sih menurut saya dia cuma sok-sok aja. Gayanya aja, bahasanya tinggi. Itu aja sih, terima kasih. Iya, jadi kalau Termo Veritatis itu tidak menjawab apa-apa, begitu, hanya menampilkan paradoks Cyrillus Alexandria dan kemudian mengajarkan orang untuk menggunakan metode itu kan begitu. Tapi dia tidak menjawab inti persoalannya itu, begitu. Artinya ya jawab aja yang apakah sepakat dengan pendeta apa dengan itu yang bapak itu atau dia punya jawaban lain, kan seperti itu sebenarnya yang bisa dia utarakan. Iya benar. Tiba-tiba di belakang mengatakan bahwa Rombondeso tidak mengikuti Cyrillus Alexandria hanya karena Rombondeso mau menunjukkan karena kasih Allah itu, begitu, kasih. Terus dia mengatakan bahwa uraian tentang kasih itu tidak mengacu kepada Cyrillus Alexandria. Loh, dari awal kan Rombondeso tidak berbicara tentang Cyrillus. Rombondeso yang mau mengatakan bahwa jangan malu untuk mengakui bahwa Tuhan disalib wafat. Itu sebenarnya inti kata kuncinya di situ saja. Dan mengapa bisa demikian? Ya karena kasihnya Tuhan atau kasih Allah yang demikian besar. Sebenarnya arahnya begitu saja sebenarnya kalau kita mau simpulkan dari videonya Romo Abba. Sebab kalau kita tidak mengakui Tuhan disalib wafat, maka itu kita sudah keluar daripada apa yang diimani iman rasuli, kan begitu.
Nah, memang ada menurut saya ada slip of tongue daripada itu yang tadi oleh Paman Yusuf mengatakan yang ditanya Yesus atau Tuhan kan disalib, seperti itu. Tapi sebenarnya kan mau mengarahkan ke pertanyaan daripada yang awal dari si bapak itu kan, kok Tuhan disalib? Nah, itu sebenarnya arahnya ke sana. Nah, cuman Deki jawabnya tidak ada jawaban dia ya. Kalau memang dibilang sok-sokan ya mungkin saja. Nah, yang kacau ini ya MYM ini. Tetapi anehnya mereka berdua mengeluarkan pernyataan yang sama ya. Kesatuan pribadi. Nah, Deki itu lebih parah. Dia malah bilang unifikasi person. Jadi memang benar-benar dia maksudkan itu, kesatuan pribadi. Nah, ini kan pernyataan ini yang sama sekali kan saya belum pernah dengar ini ajaran yang seperti ini. Jadi saya kemarin bertanya-tanya gitu, apa maksudnya dengan kesatuan pribadi? Kalau kesatuan pribadi ini kan mensyaratkan minimal ada 2 pribadi yang disatukan, atau jangan-jangan malah lebih dari 2, kan kita tidak tahu yang menjadi kesatuan ataupun pribadi yang disatukan ini ada berapa pribadi gitu. Nah, tetapi dari Romo dari MJM kan juga seperti itu. Nah, cuman bedanya MJM meletakkan kalimat itu kepada pemikiran dari Romo. Nah, 2 kali diletakkan itu. Jadi dia stromen di situ. Romo tidak berpikir ke situ, MJM menyatakan bahwa ini pikirannya Romo. Ini maksudnya Romo. Nah, jadi kacau di situ. Oke, lanjut Bro Sastro, silakan. Oke, selamat malam paman-paman semuanya. Berkat dalam semua. Hanya sedikit menambahkan tadi sudah dijelaskan panjang lebar gitu ya. Saya hanya ingin menambahkan mengenai kasih ya. Tadi kalau nggak salah Pak IMYM bilang bahwa kasih Allah yang tidak, karena kasih kadang-kadang mengatakan yang tidak rasional gitu ya. Katanya nggak alkitabiah, betul gitu ya kalau nggak salah. Nah, coba kita lihat Yohanes 15 ayat 13. Apa yang dikatakan Yohanes di situ? Kasih yang terbesar adalah pada saat mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.